Hai semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Di video kali ini aku mau memasak rendang padang dengan bumbu yang berlimpah. Dan ini sudah beberapa kali aku coba, selalu berhasil ya teman-teman. Nah, di sini ada daging sapi 2 kg, 400 gram cabai keriting, jahe 50 gram, lengkuas 100 gram, bawang putih 150 gram, dan bawang merah 300 gram. Kemudian ada juga rempah-rempah yang wajib banget digunakan, yaitu 6 butir kemiri, 1 sendok makan lada putih, 1 sendok makan jinten, 2 sendok makan ketumbar bubuk, kapulaga 7 butir, kayu manis secukupnya, dan 1 butir buah pala. Kemudian ada juga kelapa parut dari 1 kelapa sedang untuk nanti buat serundengnya. Di sini ada 5 lembar daun salam, 2 lembar daun kunyit, dan 4 batang serai. Untuk santannya di sini aku pakai 3 liter santan dari 3 butir kelapa. Untuk resepnya bisa di screenshot sekarang ya teman-teman. Nah, langsung saja ke proses memasaknya. Di sini aku potong-potong daging sapi. Untuk memotong daging sapi ini sedang saja seperti ini. Memasak rendang padang itu harus dengan niat yang cukup karena dia proses memasaknya cukup lama ya teman-teman. Jadi harus benar-benar telaten. Nah, ini aku potong-potong semua daging sapinya. Kemudian nanti mau menghaluskan si bumbu-bumbunya. Mau aku chopper satu-satu karena aku cuman punya 1 chopper, tapi tidak menjadi kendala untuk aku bisa memasak rendang ya. Nah, ini pertama mau aku chopper si bawang putihnya seperti ini. Karena chopper aku kecil, jadi aku tambahkan sedikit air. Kalau teman-teman mau tambahkan sedikit minyak boleh ya. Setelah menghaluskan bawang putih, lanjut menghaluskan bawang merahnya. Di sini aku pakai chopper yang tadi nggak perlu dicuci. Langsung saja kita chopper si bawang merahnya sampai halus. Memasak rendang ini seru banget kalau dilakukan bareng-bareng ya teman-teman. Apalagi kalau bersama keluarga gitu, kita masaknya bareng-bareng menggunakan tungku yang besar gitu. Ini bakal menjadi aktivitas yang seru banget untuk mempererat persaudaraan. Gotong royong saling membantu untuk memasak karena ini kan prosesnya cukup panjang ya. Nah, di sini sudah halus si bawang merahnya. Oh ya, aku mau rajang atau iris-iris atau dipotong-potong si serainya ini supaya lebih mudah dicoper. Nah, aku potong-potong semua serainya. Kemudian jahenya juga aku potong-potong supaya mudah dicopernya. Ini mau aku chopper bersamaan dan di sini aku tambahkan sedikit minyak supaya lebih mudah menghaluskan menggunakan chopper ini ya. Untuk cabai merahnya nanti juga mau aku potong-potong supaya mempermudah saat mencopernya. Nah, untuk si cabai keriting merahnya ini bisa teman-teman buang isinya ya atau bijinya karena nanti hasil rendangnya bisa lebih halus gitu tanpa biji. Tapi karena di sini aku mager parah, jadi nggak aku buang bijinya ya. Nah, ini aku potong-potong langsung aja. Bener-bener lebih cakep kalau dibuang bijinya ya teman-teman. Ini memang kalau si cabai keriting ini rasanya kurang pedas. Kalau teman-teman mau pedas bisa tambahkan sekitar 200 gram cabai kering yang rasanya pedas, banyak di pasaran ya. Nah, ini aku potong-potong lengkuasnya dulu sebelum mencoper si cabai merah dan sebagainya. Untuk lengkuasnya cukup digeprek saja. Nah, ini nih yang suka bikin dikiranya daging ternyata lengkuas. Tapi ini memang mendukung banget untuk rasa resep rendangnya lebih nampol. Lengkuasnya ini digeprek ya.
Terus ini untuk cabai merahnya aku chopper sedikit demi sedikit karena chopper aku mungil, jadi harus dichopper bergantian. Kalau teman-teman ada blender besar tinggal blender satu kali saja. Nah ini untuk si cabai merahnya aku lanjut chopper untuk sisanya. Untuk resep rendang Padang itu ada banyak banget dan metode memasaknya juga bermacam-macam. Alhamdulillah untuk resep yang satu ini bener-bener hasilnya Padang banget. Walaupun aku wong Jawa tapi bisa ya masak rendang Padang asalkan mau belajar dan juga ada niatan. Nah di sini untuk kemiringnya aku sangrai dulu, terus ini lanjut mau sangrai si kelapa parutnya. Untuk kemiringnya dihaluskan, bisa dihaluskan bareng si serai tadi, tapi karena aku kelupaan jadi aku haluskan bareng sisaan cabai merah. Nah ini untuk kelapa parutnya disangrai sampai dia berubah warna seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah berubah warna lanjut kita angkat, kemudian mau dihaluskan. Nah di sini aku pakai cobek aja karena nggak punya apa itu namanya deploan ya kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa aku lupa. Nah pokoknya ini dihaluskan menggunakan cobek seadanya saja sampai dia keluar minyak. Ini benar-benar harus mengeluarkan ekstra tenaga. Aku sampai minta bantuan sama suami karena memang ini tidak semudah yang dibayangkan. Nah sudah jadi serundeng kelapanya yang sudah dihaluskan. Kemudian aku mau menghaluskan rempah-rempahnya. Di sini ada kapulaga, jintan, ketumbar bubuk. Untuk lada bubuknya aku masukkan terakhir karena nanti bisa membuat aku bersin-bersin. Nah ini langsung saja dicopper seperti ini. Lanjut dimasukkan si lada bubuk, kemudian kayu manis dan palanya dimasukkan sekalian tapi nggak dihaluskan ya teman-teman. Aku masukkan supaya nggak lupa saja. Oke, di sini sudah masuk ke proses memasaknya. Aku pakai minyak goreng untuk menumis secukupnya saja. Dipanaskan minyak gorengnya, terus pertama aku mau masukin bawang merah, ditumis dulu sampai harum. Kemudian dimasukkan bawang putih, kemudian aku masukkan si bumbu-bumbuan yang lain seperti serai dan juga jahe yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman. Dioseng-oseng, ditumis-tumis sampai dia benar-benar harum. Selanjutnya aku mau memasukkan si cabai keriting yang sudah dihaluskan tadi, tapi tunggu untuk bumbu-bumbuannya berubah warna seperti ini dan juga merata. Oh ya, di sini aku masukkan lengkuasnya dulu, baru setelah itu si cabai merah keriting yang sudah dihaluskan. Sebenarnya aku membutuhkan wajan yang lebih besar lagi, tapi karena di rumah adanya ini, alhamdulillah ini juga pas banget digunakan walaupun sampai meluber-meluber gitu ya teman-teman. Nah ini ditumis sampai dia pecah minyak, wajib banget sampai matang supaya hasilnya dia benar-benar nggak langu ya. Harus ditumis sampai benar-benar pecah minyak. Masukkan daun-daunannya, ada daun kunyit, daun salam, boleh ditambahkan daun jeruk ya, opsional. Tapi di sini aku nggak ada daun jeruk, jadi aku skip si daun jeruknya. Untuk bumbu halusnya tadi atau rempah-rempah yang sudah dihaluskan juga dimasukkan. Terus tumis lagi sampai dia benar-benar layu, pecah minyak dan juga matang. Setelah benar-benar matang bumbunya, baru dimasukkan si daging. Saat memasukkan daging, kalau teman-teman takut lengket di wajannya, bisa dimatikan dulu apinya atau dikecilkan ya teman-teman. Terus dimasukkan si daging, nyalakan lagi apinya, terus ditumis-tumis lagi sampai merata. Kalau teman-teman takut gosong, di
part ini bisa dikecilkan ya apinya supaya dia nggak lengket. Ditumis-tumis sampai si daging terlumuri dengan bumbu dan cukup berubah warna. Terus kita masukkan santannya. Bertahap saja sedikit demi sedikit mengingat ini wajannya berukuran sangat mini atau kurang besar untuk memasak rendang yang cukup banyak ini ya teman-teman. Diaduk-aduk, ini memang mengaduknya membutuhkan tenaga yang ekstra dan nanti hasilnya pegel-pegel ya. Karena ini harus diaduk terus supaya dia nggak lengket dan hasilnya benar-benar endul. Diaduk-aduk perlahan untuk memastikan tidak lengket dan juga menunggu mendidih si masakannya ini sampai blebek-blebek seperti ini. Bisa dimasukkan garam, tapi bertahap juga memasukkan garamnya ya, sedikit demi sedikit karena kita akan memasaknya sampai kering, jadi jangan sampai keasinan. Di sini aku masukkan 2 sendok teh dulu garamnya atau sesuai selera, tapi aku sarankan saat masih melimpah seperti ini kuahnya atau santannya belum surut, jangan sampai dimasukkan garam terlalu banyak ya teman-teman, karena nanti bisa keasinan di hasil akhirnya. Oke, setelah garam aku mau masukkan si serundeng kelapanya tadi. Diaduk-aduk. Fungsi dari serundeng kelapanya itu supaya warnanya cantik, nanti warnanya bisa hitam gitu ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya aku aduk-aduk lagi. Ini benar-benar mendidih sambil meletup-letup dan letupannya akan semakin meletup saat si rendangnya ini nanti mau matang. Memang ini memasaknya cukup lama karena dia nggak bisa diungkep gitu, harus benar-benar diaduk-aduk. Nah, di sini aku tambahkan gula merah opsional ya teman-teman, karena ini lidahnya wong Jowo. Jadi aku tambahin gula merah supaya rasanya ada manis-manisnya gitu. Sebenarnya untuk rendang asli ini tanpa menggunakan gula sudah ada rasa manis gurihnya, tapi karena aku suka manis jadi aku tambahkan gula merah sisir ya teman-teman. Nah, diaduk-aduk terus, ini benar-benar meletup-letup ya bumbunya sampai dia keluar minyak dari si santan-santannya tadi. Nah, seperti ini dia sampai mengeluarkan minyak. Untuk tingkat kekeringannya tergantung sama selera masing-masing. Di sini aku mau agak berbumbu dan sedikit berkuah, sedikit saja supaya enak dan berlimpah bumbunya. Ini bumbunya benar-benar nampol banget, rasanya endulita rendang banget ya teman-teman. Diaduk-aduk perlahan sampai dia surut. Kalau teman-teman ada sotel atau spatula yang gagangnya panjang bisa digunakan karena ini benar-benar meletup-letup sampai ke tangan ya teman-teman. Nah, diaduk-aduk ini dia sudah hampir matang. Lihat deh hasilnya cantik banget, Masya Allah. Nah, ada tips supaya empuk. Kalau sudah seperti ini bisa didiamkan dulu supaya dia dagingnya lebih empuk. Didiamkan, ditutup, kemudian setelah beberapa saat, sekitar 15 menit saja, teman-teman bisa nyalakan lagi kompornya, kemudian dimasak lagi sampai kering seperti ini ya teman-teman. Ini hasilnya sudah empuk dan dijamin bumbunya meresap sampai ke dalam. Ini juga bumbunya sedap banget ya. Nah, hasilnya seperti ini, mau langsung aku angkat dan ditempatkan di wadahnya. Ini hasilnya benar-benar endulita, enak banget. Bisa untuk frozen food juga ya, bisa disetok di kulkas, tunggu dingin, kemudian nanti bisa teman-teman masukkan ke dalam food container. Yang penting dia benar-benar kedap udara. Bisa juga di press ya teman-teman supaya dia lebih awet, atau di vakum, jangan sampai ada udara yang masuk ke dalam plastik supaya dia nggak cepat basi. Bisa ditaruh di freezer dan ini tahan berbulan-bulan.
Oke, ini dia hasil rendang Padang masakan hari ini. Masya Allah, ini benar-benar endulita, enak banget. Teman-teman yang mau cobain resepnya, ini benar-benar recommended banget, enak banget. Terima kasih untuk orang Padang yang menemukan resep ini, benar-benar bisa menjadi kebanggaan Indonesia masakan rendang Padang ini. Oke, akhirnya selesai acara masak-memasak hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa recook juga ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.